Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Asmawati dengan NIM S1S1240012. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan SQL, dan di mana di sini saya menggunakan tools Laragon. Nah, sebelum itu teman-teman kita masuk ke Laragonnya. Nah, sebelum itu, ya teman-teman kita aktifkan dulu MySQL-nya. Terus kita klik terminal. Oke, setelah kita klik terminal, maka dia akan memperlihatkan tampilannya itu seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita cukup mengetik MySQL urut. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, pada video sebelumnya, di situ tidak usah memasukkan password. Nah, teman-teman cukup klik enter saja untuk melangkahinya. Nah, di sini sudah ter-enter. Nah, untuk masuk ke database-nya yang kemarin saya sudah isi pada tabel database-nya, teman-teman cukup klik saja us akademik akademik. Nah, di sini kita sudah masuk ke database change-nya. Terus kita ketik saja sort tables untuk melihat tabelsnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah menginput tabelnya yang saya buat kemarin, yaitu di sini saya input ada tabel dosen, jurusan, dan mahasiswa. Nah, untuk melihat tabel dosennya, teman-teman cukup ketik saja teks. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada pada tabel dosen sini saya sudah menginput kemarin yang dimana saya memasukkan NIDN-nya, nama dosen, email, gaji, dan kode jurusannya. Nah, eh, sebelum itu teman-teman sekalian jika ingin melihat isi dari tabel yang kita buat, teman-teman cukup ketik saja select. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini yang dimana saya sudah menginput tabel dosen kemarin yang dimana saya mengisi kolom-kolomnya. Di sini saya memasukkan NIDN dosen, nama dosen, email, dan juga gaji dan kode jurusannya. Nah, teman-teman sekalian di sini untuk melihat tabel kode jurusannya, teman-teman cukup ketik seperti tadi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat yang dimana saya membuat dua tabel jurusan yang dimana di sini terdapat kode jurusan dan nama jurusan. Yang dimana kode jurusannya itu SI01, yang dimana nama jurusannya itu Sistem Informasi, dan TI yaitu Teknik Informatika. Nah, teman-teman sekalian jika ingin melihat tabel mahasiswanya lagi, nah teman-teman cukup ketik saja seperti yang saya ketik tadi. Select from mahasiswa. Nah, di sini kita diperlihatkan tabel mahasiswa yang sudah saya input kemarin. Nah, teman-teman bisa lihat ini saya ada tiga kolom tabel yang dimana di sini saya memasukkan NIM, nama mahasiswa, dan NIDN-nya. Nah, teman-teman sekalian, nah untuk menambahkan tabel pada eh, tabel dosen, di mana teman-teman pasti ingin menambahkan tabel dalam tabel dosen ini, teman-teman cukup ketik saja insert kurung. Di sini kita masukkan random saja ya teman-teman. Dan IDN dosennya itu misalnya 0012 089 1. Nah, ini saya memasukkan nama misalnya
Saya lupa titik tanda kutipnya. Gajinya minimal eh 9. Sebenarnya gajinya di sini itu jutaan, tapi dalam mengisinya itu harus memasukkan jumlahnya itu ribuan. Terus di sini kita masukkan kode jurusannya, misalnya sesuai dalam tabel kode jurusan yang kita masukkan, I kosong. Di sini saya menginput 01. Nah, di sini dia sudah terquery oke, di mana dia sudah masuk ke database-nya. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa ketik saja select. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di tabel dosen di sini yang di mana dia sudah masuk pada tabel dosennya. Ini ada NIDN-nya, Farhan, email, dan di mana pada tabel dosen sini dia sudah ditambahkan. Nah, dan untuk jika ada ingin menambahkan tabel mahasiswa untuk tambahkan mahasiswanya, teman-teman cukup ketik tadi yang seperti saya ketikkan, insert mahasiswa. Nah, soal sini satu satu dua empat kosong namanya. Nah, di sini dia sudah masuk ke database-nya. Kita bisa mengeceknya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita diperlihatkan pada tabel mahasiswa di sini, di mana di sini yang tadi kita insert itu masukkan di sini sudah ditambahkan pada tabel mahasiswa di sini. Nah, nah teman-teman sekalian untuk mengecek eh, jumlah gaji dosen, teman-teman cukup ketik saja max. Ini ketika kita ingin mengecek jumlah gaji dosen yang tertinggi ya teman-teman. Oh, maaf di sini saya ada typo. Ulang. Select. Nah, di sini kita diperlihatkan gaji dosen pada tabel sini, gaji yang paling tertinggi. Nah, itu di sini gaji tertingginya itu ada Pak Natalis Ransi. Dan untuk melihat gaji terendah dosen, teman-teman cukup ketik saja select
terendah. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di sini jumlah gaji tertinggi dan jumlah terendah gaji dosen. Yang di mana gaji terendah dosen itu ada pada bagian tabel bagian atas, yang di mana gaji terendahnya itu 6.500.000 rupiah. Nah, teman-teman sekalian, jika ingin melihat jumlah rata-rata gaji dosen, teman-teman cukup ketik saja select. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di sini kita diperlihatkan rata-rata jumlah gaji pada dosen yang di mana itu di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jika ingin melihat hasil jumlah seluruh gaji dosen, teman-teman cukup ketik saja seleksi gaji. Nah, di sini kita diperlihatkan dari hasil jumlah semua rata-rata gaji dosennya, dan di mana jumlah gajinya itu ada 50 juta total rata-rata gaji dosen di tabel dosen tersebut. Nah, teman-teman sekalian, jika ingin melihat mahasiswa dengan nama dosen pembimbingnya, di sini teman-teman cukup kita ketik saja select select mahasiswa dot koma mahasiswa dot nidn koma dosen dot nidn koma dosen dot nama sorry ini harusnya mahasiswa nama dosen mahasiswa dosen mahasiswa dot nidn dosen nidn. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di sini di mana pada tabel ini kita diperlihatkan nama mahasiswa dengan nama dosen pembimbingnya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja video praktikum dari saya.